Masih keren nih, pintu baru khusus ruang BK, emang bagus banget pokoknya ruang BK nih. Tapi kenapa ya setiap ruang BK tuh pasti diawali suruh ngomong sendiri lagi, ngomongin kayak orang keder, kayak orang bingung nih, tim kreatifnya iseng banget. Ini kayak nggak asing ya. Ada gitar di sini, skripnya persis kayak tadi ya. Jadi inget apa ya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Oh iya, jadi ingat episode Profil Pelajar Pancasila yang ruang BK saat itu, ngundang Sernata. Jangan-jangan ada Sernatanya juga nih. Sernata. Ada nggak sih? Kru ada Sernata juga? Ada. Oh nggak ada? Ya, oke, ada juga. Tapi walaupun nggak ada, tapi lagunya Profil Pelajar Pancasila itu keren banget. Ciptaan Sernata, kemudian diaransemen oleh Alfie Rev, dinyanyiin oleh Novia Bahmit. Bagus banget pokoknya. Memang Puspeka sama Kemendikbud keren nih. Langsung diwujudkan kita mau bikin lagu Profil Pelajar Pancasila. Keren lah pokoknya. Ini susah ngejrengnya tapi ya. Pakai mulut aja deh. Jreng, beriman dan bertakwa. Halo, saya Yola dari Sekolah Cerdas Berkarakter. Dengan adanya Permendikbudristek PPKSP ini, kami sangat menyambut baik dan juga Bu Yola, lagi nyanyi ini apaan sih? Ngomong sendiri tiba-tiba tampil. Loh Pak Pep, saya itu lagi buat video dukungan untuk Permendikbudristek PPKSP. Jadi nanti saya mau buat Instastory, terus saya tag ke Cerdas Berkarakter. Siapa tahu nanti saya viral. Oh, biar viral. Ya tapi nggak kayak gitu juga. Jangan sambil jalan duduk aja. Ntar kalau misalnya sambil jalan tiba-tiba masuk kompilasi video lucu 2023. Jadi lucu, iya, tapi jalan-jalan nabrak kaca gimana kayak di video-video itu? Yang nubruk lagi? Iya. Nubruk lagi? Iya. Nubruk lagi? Iya, yang nubruknya banyak banget. Makanya hati-hati lah udah. Mending Bu Yola duduk aja. Karena nih nanti kita kedatangan tamu, Bu Yola. Siapa? Iya, jadi ada tamu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, Kemen PPPA. Iya, beliau mau datang ke sini. Pas katanya. banget, aku tuh juga mau tanya tentang video dukungan Permendikbudristek PPKSP ini loh, Pak. Ah, video lagi. Betul. Ya udah nanti kita tunggu aja ya. Ya nanti dia sebentar lagi kayaknya datang deh. Ah, sebenarnya itu Biola, saya bukain dulu ya. Nggak usah nanti Pak Pep blocking. Oh Ini iya, saya aja, ribet saya ya. aja. Ya udah, boleh. Kita lihat. Bener nih kayaknya nih tamunya. Selamat datang. Jadi ada tamu. Oh, siap. Pak Nana, terima kasih banyak Pak Nana sudah diantarkan. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Selamat pagi. Iya, makasih Pak udah nganterin Pak. Iya. Ibu silakan duduk. Iya. Bu. Wah, terima kasih kedatangan Ibu nih ke sini nih, ke ruang BK. Tapi sebelumnya, Ibu tahu kan kalau ruang BK itu ruang bincang karakter. Ini adalah tempat untuk kita membahas hal-hal terkait penguatan karakter, seperti profil pelajar Pancasila, kemudian isu-isu 3 dosa besar pendidikan, dan juga inklusivitas dan kebinekaan, Bu. Iya. Wah, ini saya seneng sekali loh diundang sini. Nunggu-nunggu sebenarnya diundang. Nunggu. Kok yang lain udah diundang, kok saya belum diundang? Ya, Ibu. Alhamdulillah, makasih loh udah diundang Iya, hari tapi ini. buka dapur lagi, bocorin lagi ya, ketahuan. Kenapa ya? Heran, semua narasumber yang datang sini pasti bocor-bocorin dapur terus deh. Enggak, Pak Pepe jangan dilepas kacamatanya. Kenapa Nanti lagi? kasihan editornya, ada yang lepas, ada yang pasang. Oke, episode Dilepas kemarin aja, ya. iya, Ya, Bu Yola langsung aja, bongkar Pak. lagi kan. Jadi saya pakai lagi deh. Bener boleh saya pakai? Iya, Ya udah. pakai. Bukan, Bang. Ah, ngelawak aja dah. Gimik lagi. Terima kasih ya Bu sudah hadir di sini. Senang sekali Ibu bisa hadir di sini. Iya. Pak Pepe ini Iya. aku suka bercanda, Bu, maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Biar awet muda. Amin. Nah, ibu kita ini Ya. dari Kemen PPA namanya Ibu Elvi Hendriani. Betul. Tapi kenapa Bu yang tahu kan ini tamu saya ya? Mohon maaf, saya habis baca skrip. Oh, tuh kan dibongkar lagi. Beliau Bu ini Yola. ahli di perlindungan anak. Oh, ahli perlindungan anak. Iya. Terima kasih Bu hadir di sini. Ibu, jadi saya mau nanya juga nih. Jadi, awal Agustus ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Oh, pendidikan. iya betul. Nah, dari kami mau tanya tentang karena di dalamnya juga mengatur tentang kekerasan seksual pada anak, seperti apa sih data kekerasan seksual pada anak di Kemen PPA ini sendiri? Iya betul Bu. Fakta dan datanya seperti apa Bu tentang kekerasan seksual pada Iya. anak itu?
Jadi tahun 2021 Kementerian PPPA telah melaksanakan survei pengalaman hidup anak dan remaja. Itu survei nasional dan menghasilkan data untuk anak laki-laki 4 dari 100 anak laki-laki yang ada di pedesaan itu mohon maaf di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Tetapi untuk perdesaan itu ada 3 dari 100 anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Nah, untuk perempuan lebih banyak. 8 dari 100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di perdesaan maupun di kota. Jadi ini memang untuk anak perempuan lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual baik di kota maupun di desa. Selain itu kami juga punya data dari Simponi. Simponi itu merupakan sistem pendataan kami yang berasal dari Lembaga Layanan Seluruh Indonesia, Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa ada tahun 2022 ada 16.106 kasus kekerasan. Dan di dalamnya ada 9.588 korban kekerasan seksual. Jadi ini hampir 10.000, 9.500 lebih ya anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan dari Kemendikbud pernah ada assessment juga. Betul, kan ya, ada assessment. Yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 peserta didik rentan atau mempunyai potensi mengalami kekerasan seksual. Nah, saya pikir ini data yang memang ini kan data seperti gunung es, hanya data yang terlihat, tetapi kita betul terlapor. Tapi seperti gunung es pasti lebih banyak lagi yang terjadi di lapangan. Merupakan, saya pikir sudah saatnya memang semua berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Betul, sama-sama berkolaborasi. Begitu Bu Yola, makasih loh Bu informasinya. Iya benar-benar. Izin Pak Febi. Kenapa itu? HP saya bergetar. Ternyata dari orang tua murid. Tadi katanya mau nanya-nanya tentang anaknya yang mau masuk kuliah. Saya izin angkat. Iya boleh diangkat dulu. Halo. Oke. Hah? Kok oke doang? Kok singkat banget sih itu ngomong apa? Kita tuh udah deket banget, jadi nggak perlu lama-lama. Begitu ya Bu Yola. Tambah telepati kayaknya. Iya benar. Izin saya jemput dulu ya. Iya boleh. Silakan. Okay. Jangan lama-lama ya. Saya mau lama sih. Jangan ada Ibu sini kan ngobrol. Izin Bapak Ibu. Silakan. Mau ke ada deh. Oh iya boleh. Hati-hati ya Bu. Iya mari. Bu Yola. Iya. Hati-hati. Iya. Bu Yola. Apa ya? Awas nabrak kaca. Oh iya, makasih ya Pak. Bu Yola. Udah. Anak Indonesia berani menjaga diri. Iya Bu, jadi kayak gitu keadaan sekarang di sini. Halo, silakan. Di sini ada Bu Elsi, ada Pak Febi. Saya Febi. Apa kabar? Ibu anaknya sekolah di sini juga ternyata. Iya. Kok nggak ngomong sih? Ibu kenal dengan Pak Febi? Enggak sih, baru sekali. Saya juga bangun jejaring, sok kenal dulu. Silakan duduk. Jatuh biarin dah. Silakan duduk. Iya. Ibu Isti betul ya? Iya, Pak. Katanya Ibu ada yang ingin ditanyakan tadi kata Bu Yola. Apa Bu? Tadi awalnya tuh kan mau nanya karena anak saya kelas 12 nih. Kebetulan saya juga komite di sekolah cerdas berkarakter ini. Nah, iya ya. Kemudian tapi ternyata di grup ini Pak, 3 hari terakhir itu orang tua tuh lagi heboh.
Oh. Biasa berita media sosial Ya. tentang ya kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Bagaimana cara penanganannya, ya begitu-begitulah bisa komen-komen lah. Nah, terus saya sekalian deh kalau kayak gitu kita mau konfirmasi karena setahu saya Iya. yang namanya handling kejadian kekerasan itu beda kan penanganannya antara anak-anak dan dewasa, Dengan orang dewasa, apalagi iya, betul. tindakan kekerasan seksual. Iya. Saya ini sebagai orang tua sebenarnya mau nanya sih tadinya ke Bu Yola atau ke Pak Febi atau ke sekolah gitu. Pas banget langsung nah, ada yang itu bisa kita ternyata tanya. ya. Langsung dari sumber. Iya, bagaimana tuh, Iya. Bu Elvi? Betul Ibu, semua aktivitas seksual pada anak adalah kekerasan seksual, terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan dari anak. Dan kita tahu setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, ada batasan mengenai yang dinamakan anak, yaitu di bawah 18 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dan kita juga harus tahu bahwa untuk anak memang ada perbedaan perlakuan untuk pelaku anak dan pelaku dewasa. Mengapa? Karena pelaku anak harus dilihat dari mengapa mereka melakukan itu, semuanya kesalahannya tidak murni pada anak, tetapi karena ada kontribusi kesalahan orang dewasa, yaitu kesalahan pengasuhan. Karena anak kelompok rentan, mereka melakukan sesuatunya itu berdasarkan teladan, berdasarkan pengasuhan, berdasarkan hal-hal yang bisa mempengaruhi mereka. Jadi pada waktu kita melihat mereka sebagai korban, maka anak juga mendapatkan pertolongan, mendapatkan harus dilihat sebagai korban dan ditolong dalam bentuk rehabilitasi. Dan ada undang-undang yang mengawal untuk anak pelaku, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana di dalamnya ada bentuk-bentuk jenis-jenis layanan yang diberikan kepada anak pelaku, termasuk rehabilitasi, termasuk juga pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan semua hak-hak anaknya juga harus melekat pada anak tersebut, walaupun dia anak pelaku. Karena tadi prinsipnya bahwa dia adalah juga korban salah pengasuhan, korban dan lingkungan dan sebagainya. Dan undang-undang ini juga menyatakan bahwa anak pelaku selain anak korban yang anak korban memerlukan rehabilitasi, anak pelaku pun harus memerlukan rehabilitasi karena pasti ada kegoncangan kejiwaan pada waktu mereka ditetapkan menjadi pelaku dan masuk ke dalam ranah pidana ini. Jadi tentu saja kita berbicara anak, tentu saja hak anak harus dikedepankan karena undang-undang ini yang memberikan haknya untuk pelaku anak dari mulai proses awal sekali. Harus ada pendampingan, harus ada pendampingan juga dari dari profesional, yaitu psikolog. Dan ini yang memastikan bahwa dari sisi kejiwaan anak bisa distabilkan kembali kejiwaannya, dan pada waktu misalnya ditetapkan juga masuk ke dalam lembaga pembinaan, ada lembaga pembinaan khusus. Jadi itu memang yang membedakan orang dewasa dan anak. Nah, kalau orang dewasa, walaupun anak menyetujui, tetap prosesnya masuk ke dalam ranah pidana. Nah, itu kalau anak beda ya. Anak beda karena kita melihat dia sebagai korban. Sehingga ada pendampingan, ada rehabilitasi, dan pemenuhan haknya mereka tetap harus diutamakan. Betul, karena kalau bisa bicara anak itu fase tumbuh kembang ya Bu. Betul, ya. Dimana mungkin betul. kita pertimbangkan juga ketidakmatangan fisik dan mental. Betul. Sehingga tidak mengenal sama sekali tentang persetujuan Betul. dari korban. Walaupun setuju, dia nggak bisa secara hukum tidak Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Berarti memang beda ya antara ketika korbannya ini anak dan dewasa, pelaku pun juga begitu ya. Betul. Antara pelaku ini anak dan dewasa. Oh, ini informasi yang sangat penting loh untuk kita semua. Terima kasih loh Bu telah menyampaikan Sama. informasi penting ini. Setuju banget. Dan tapi saya juga mau nanya sesuatu hal sih sama Bapak sama Ibu. Tanya apa itu? Ini udah lama banget yang mau saya tanyain. Mau nanya apa sih, drama apa? Oh, iya, sorry. Ditungguin. Langsung aja tanyanya ini. Jadi kenapa gini. jadi galau-galau gitu? Enggak Bella? galau, Oh, iya. tapi ya ada sesuatu. Nah, jadi tuh saya juga punya ponakan yang cukup banyak. Nah, apakah tepat ketika kita mengedukasi sama
anak usia dini ini kesehatan reproduksi dan juga dengan kata seksual, apakah itu tepat ketika kita menyebutkan hal tersebut? Iya Bu, aku juga. Iya. Jadi di orang tua nih kita tuh ada kegalauan juga sebenarnya. Sebenarnya tuh dari usia berapa sih anak-anak tuh boleh mengenal kata seksual? Kemudian kita sebagai orang tua nih mulai memperkenalkan yang namanya kesehatan reproduksi. Soalnya kan kalau dari masyarakat ya kita tuh ada kata tabu gitu loh Bu. Kadang-kadang merasa tabu untuk itu ada gimana gitu. Jadi gini, dari sisi perlindungan anak, yang pertama kali harus bisa melindungi anak adalah dirinya sendiri. Nah, artinya anak harus diberikan penguatan bagaimana dia melindungi dirinya sendiri. Kata seksual, kesehatan reproduksi tentu saja bukan kata yang nyaman buat anak. Itu bisa diganti dengan kata lain misalnya. Tetapi intinya adalah kita mengajarkan anak untuk mengenal dirinya sendiri. Apa-apa saja yang boleh disentuh misalnya. Dan perilaku-perilaku apa yang bisa mengarah kepada kekerasan seksual yang bisa dialami oleh anak. Jadi itu bisa dilakukan dari mulai anak kecil 3 tahun dia diajarkan bahwa kalau ada yang menyentuh mulutnya, terus ada dadanya misalnya, ada bokongnya, alat kelaminnya, itu tidak boleh kecuali ibunya dan dokter misalnya. Itu bisa dilakukan seperti itu dari PAUD dan sebagainya karena pelaku terbanyak dari kekerasan seksual ini adalah orang terdekat. Kekerasannya pada umumnya dan kekerasan seksual adalah orang terdekat. Dan jadi sekali lagi untuk memastikan anak bisa mengerti bagaimana badannya itu bisa dilakukan. Diajarkan mengenai bagian-bagian dari badannya yang harus mereka lindungi. Mereka harus mengerti badannya itu terdiri dari apa saja dan mereka bagaimana melindungi. Jadi saya pikir itu tidak berbicara mengenai kekerasan, mengenai seksualitas oleh masyarakat umum dimaknai sebagai persetubuhan. Dan itu mengapa banyak yang menolak ya. Pendidikan seksual, karena ada kata seksual di belakang pendidikan itu. Nah itu yang saya pikir kita sekarang berbicara untuk anak, bukan pendidikan seksual seperti orang dewasa, tetapi bagaimana anak melindungi dirinya sendiri, itu penekanan pada perlindungan anak dari kekerasan seksual. Itu yang bisa dilakukan dari mulai anak sangat kecil sekali. Pendekatannya yang beda Pendekatannya, cara mengajarkannya. Jadi fokus pengajaran adalah anak mengerti dirinya dan bagaimana melindungi untuk bagian-bagian dari dirinya yang bisa mengarah pada kekerasan seksual. Betul. Itu. Jadi anak-anak juga mengetahui ya mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Betul. Dan ada perilaku-perilaku misalnya untuk anak SMP SMA, perilaku-perilaku yang bisa mengarah mereka karena mulai SMP SMA kan mereka sudah mulai pra remaja ya. Sudah mulai ada keinginan dengan lawan jenis dan sebagainya. Dan untuk perlindungan anak, bagaimana kita menguatkan anak itu rambu-rambunya dari mulai rambu agama. Jadi ada pagar-pagarnya. Bagaimana kita menguatkan anak selain tadi pengetahuan kesehatan mengenai badannya. Ada rambu-rambu agama, rambu etika, rambu budaya, rambu hukum dan sebagainya. Dan juga rambu kesehatan. Itu yang memang menjadi hal yang sangat penting untuk orang tua maupun guru yang sedang mengajarkan bagaimana anak melindungi dirinya sendiri dari kekerasan seksual. Betul. Dan dengan mengetahui itu kan jadi anak-anak tadi selain tahu mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, juga tahu kira-kira perilaku apa yang harus dia bilang tidak. Betul, betul. Iya betul. Baik. Dapat informasi baru lagi kita. Memang sejak lahir kita tuh sudah dilindungi oleh regulasi tadi yang disebutkan ada rambu-rambu budaya, rambu-rambu agama, dan memang tidak ada celah toleransi untuk kekerasan seksual itu sendiri. Tidak ada satupun. Tidak ada celah sama sekali. Saya catat, saya rekam pokoknya Bu. Catat di mana buat apa Ibu Yola dicatat? Ya, buat tadi video dukungan PPKSP. Itu lagi, video lagi ya. Tapi kalau misalnya disimak tadi ya hasil perbincangan kita atau juga Bu Elvi tadi menyampaikan, berarti sebenarnya ini kolaborasinya besar sekali ya antara beberapa instansi, beberapa kementerian terhadap regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini Bu ya. Kolaborasinya harus negara.
Jadi amanat setelah kita meratifikasi Konvensi Hak Anak itu dan di Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus bergerak untuk melindungi itu dari mulai anaknya itu sendiri, keluarga, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah. Itu artinya kesemuanya adalah negara, bagian dari suatu negara. Nah, jadi apalagi kita sama-sama kementerian, ada Kementerian PPPA yang memang diamanati untuk perlindungan anak, ada Kementerian Pendidikan yang di dalamnya sasarannya adalah anak. Tentu saja ini ada kolaborasi yang baik sekali, termasuk juga menyatukan berbagai program yang memang selaras. Ini kan programnya selaras. Tidak mungkin ada satu kebijakan yang dalam proses harmonisasinya itu yang akan nanti disaring supaya tidak saling berbenturan. Dan keselarasan inilah yang saya pikir menjadi sangat penting. Tadi munculnya Permendikbud 46 dan juga ada di Kementerian PPPA juga ada amanat-amanat di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak dan juga ada Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang bagaimana daerah dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota melaksanakan perlindungan anak, termasuk juga menguatkan dari pintu satuan pendidikan. Nah ini kan jadi seperti gayung bersambut, ini menjadi kolaborasi yang baik sekali dan saya pikir kita tidak bisa berhenti di sini karena banyak sekali hal-hal yang harus kita atasi bersama, termasuk orang tua. Kalau DSRA itu 3 pilarnya. Orang tua, anak, dan satuan pendidikan. Nah itu jadi di sini senang sekali ada orang tua yang sangat concern dan komit untuk. Abis ini saya sebari karena infonya lengkap. Jadi karena kan tadi infonya lengkap sekali. Kita sudah di cover gitu ya anak-anak kita. Nah sebagai orang tua nih tadi kan saya cerita ya di grup lagi heboh gitu ya. Saya kasih informasinya. Biar infonya itu Bu, nggak cuma hoax-hoax doang tuh loh yang nyebar di WhatsApp grup. Jangan info yang nggak bener aja yang seliweran ya. Jadi tahu semua informasinya komprehensif, biar nanti orang tua juga bisa saling mendukung ya. Nah, menjaga anak paling utama, tujuan utamanya kan itu. Betul sekali. Boleh saya tambah satu? Boleh. Kalau ada kekerasan dimanapun, kami mempunyai hotline. Yaitu Sapa 129. Nah, langsung telepon 129 atau WA 0811 129 129. Atau nomor di bawah ini ya. Nanti kita tuliskan juga ya. Jadi kelihatan. Itu adalah hotline kami untuk kasus-kasus terhadap anak dan perempuan. Dan juga untuk di lingkungan pendidikan di Kemendikbudristek juga ada yang namanya lapor.go.id. Nanti juga teman-teman atau siapapun nih Bapak sahabat kreator yang mengetahui atau janjian mengalami bisa juga langsung lapor di lapor.go.id. Sama nih Kak Gigi. Pokoknya intinya kolaborasi, saling dukung. Betul, setuju. Ntar orang tua sebarin info. Seluas-luasnya. Di grup-grup orang tua semua supaya tahu. Kenapa Bu Yola? Kok HP saya bunyi lagi ya? Gitar mulu ya Bu Yola, kenapa? Ada telepon lagi kayaknya ya? Masa iya sih? Handphone saya Bu Yola, bukan handphone Ibu. Aduh, kok ringtone kita sama sih Pak? Ya karena lagunya kan bagus, sama kayak ini juga. Coba yang gimana sih Pak? Ya, beriman dan bertakwa. Itu lagu bagus banget Bu. Jadi namanya lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah ini Ciptaan Sernata, Dinata. Kemarin tanggal 17 Agustus 2023. Sebentar Mas. Sudah di launching juga. Sebentar, Bapak. Bagus banget lagi. Iya, Nanti bagus, Ibu saya kirimin juga lagu. Sebentar Bapak. Bapak. Kan juga kenapa sih? Ada apa? Diangkat dulu. Oh iya, jadi keasikan ngobrol ada telepon. Lupa, tapi telepon dari mana? Oh ini dia nih. Baik. Ya. Oh, cepet banget Bapak. Enggak bener. Belum dijawab. Belum. Lupa. Iya. Iya, halo. Ya, halo Pak Bebi. Oh iya, astaga. Saya lupa Kak Dodo. Ya, betul ya? Ya, nih lama banget. Sampai nada sambungnya itu berulang sampai 15 kali loh Pak Bebi. Nada sambung kan sampai penyanyinya capek ya? Iya, bener. Ya, Kak Dodo di mana sekarang? Iya nih, saya di depan pintu nih, persis. Saya udah ketok-ketok nih. Pak Bebi nggak buka-bukain pintu. Apa perlu saya ambilin palu nih buat ngetok nih? Ya udah masuk aja Kak Dodo. Nggak apa-apa. Dari tadi ketok-ketok ya. Tapi maaf ya, agak rame nih. Masuk aja. Oke? Ya bener ya, saya masuk nih ya. Masuk aja ya kan. Tuh, lihat agak rame. Wah, beneran rame ternyata. Izin Bu, alumni sini Bu. Alumni sini Bu. Betul, Ya. tamu-tamu. Mohon maaf. Ya, Bu, sadarin Bu. Mohon maaf. Mas yang Ini gondrong, udah masih berkumis ya. Mohon maaf, ini udah ketemu langsung atau masih
Oh iya bener. Masih Gitu telepon. aja mungkin. Ya emang kita suka. Ini ya komedi slapstick. Oh, iya. Ya, ajaran Pak Anto. Ngelawak aja nih Ya. sih, Bado. Izin duduk Bu. Ya. Silakan. Kak Dodo apa kabar? Oh iya jangan jatuh ya. Saya mau hampir aja mau jatuh tadi ya. Ada joke komedinya. Pelajaran Pak Anto, komedi slapstick. Ya, ada aja sih emang di sini mengajarkan semuanya termasuk Benar. kesenian gitu. Kak Dodo Ya, dari gimana? mana tadi? Pak Feby ini gimana sih? Iya. Tadi kan saya udah bilang. Betul. Pak saya mau kesini. Iya. Iya tunggu dulu di luar. Saya tuh udah beli cilok, Cilok. beli cilok, Wah. cireng, sampai Mang Ujang tuh saya tahu silsilah keluarganya loh. Kan sampai Saking bantu bikin lamanya juga tuh. ya. Banyak banget ya Pak. Wih, yang banyak begitu. banget. Ada sop buah juga, nasi uduk, Lah. sop kambing, Iya. sampai sop struktur operasional. Oke dong. Ini maaf kenapa jadi sebut-sebut nama makanan yang ada di depan sekolah kita ya? Ya alumni Pak, alumni. Tapi cilor boleh ya satu, mungkin saya juga mau. Oh, mau. Jadi kangen juga nih sama Cilor nih. Iya, boleh dong, boleh. Saya panggilin Mang Ujangnya aja ya. Saya panggilin Mang Ujangnya. Dipancing sedikit langsung jadi beneran kayak gini, pusing saya ini jadinya. Yaudah nggak apa-apa, ini kan udah ngumpul di sini, jadinya kebetulan juga di sini ada bunda-bunda kita Kak Dodo, ada Bu Isti. Iya. Dan juga Bu Elvi. Lagi seru-serunya ngobrol di sini. Nih Kak Dodo ini ibu-ibu, beliau adalah alumnus dari sekolah Cerdas Berkarakter. Beliau dulunya ketua OSIS, jadi Wih. bilang ketua OSIS. OSIS. Ketua Aku OSIS. tanya-tanya ya, anak Idola juga di pokoknya di sini sini. Idola. Lawannya kota kosong waktu itu. Jadi saya menang. Dan Mutlak. memang, dan memang kemarin bilang, Pak Feby saya mau mampir dong ke sekolah silaturahim, mau ketemu guru favorit saya. Saya guru favoritnya. Kak Dodo. Beneran Pak Dodo? Beneran bisa jadi favorit kayak gini. Ah, guru favorit Iya saya. saya bener kan? Iya guru favoritnya. Iya guru. Udah saya aja. Ya Saya udahlah, aja. ya udahlah Iya. ya. Pengabdian buat guru. Iya udah saya aja guru favoritnya. Tapi Kak Boleh, Dodo boleh, boleh. sekarang lagi sibuk apa sebenarnya? Nah, jadi kebetulan banget ya rame di sini. Jadi saya sekarang lagi aktif-aktifnya di Yayasan Cirastaguna, Bu. Jadi ada program edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual remaja. Oh. Nah, terus baru-baru ini, baru aja ini terjadi, saya diundang oleh Pusat Penguatan Karakter. Oke. Jadi saya diundang dengan teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat yang lain menjadi fasilitator nasional untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada Satgas atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Wow, berarti pas banget. Berarti Iya. ketemu semua satgas Satgas PPKS perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi saya ketemu semua Gen Z Wah. yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Saya Gen Z juga loh. Wah, pas banget Kak Dodo. Kita juga lagi bahas tentang kekerasan seksual di sini. Sebentar Pak Pep. Kenapa Bu Yola? Tadi saya baru lihat preview video. Iya. Tuh kan Pak Pep nggak pakai kacamata lagi. Oh iya, nggak apa-apa Nanti ini. editornya gimana? Saya mengiseng sama editor biar editornya kerja. Udah, Biar sekarang kita pakai lagi kerja. aja dulu. Udah, saya pakai ya. Jangan gimmick. Oh, jangan gimmick. Langsung. Baru mau gimmick. Iya, Ya udah langsung nggak aja, jadi dah. langsung. Ya udah, Nah. iya. Oke. Padahal saya nunggu banget loh adegan Sri Mulat. Oh, boleh diulang berarti. Ulang. Oh, jadi saya pakai. Ah, ini apa sih program? Tapi aku boleh nanya ya? Aku Boleh. masih kepo soalnya. Oh, iya. Boleh? Oh, Ibu kepo mulu tapi nggak apa-apa. Ibu banyak yang nanya biar tugas saya mudah. Biasanya tinggal iya betul gitu aja kan enak. Oh, Pak Feby sekarang udah mulai males nge-host ya. Enggak Nanti males. saya lapor loh. Enggak. Oh, saya sangat semangat, Ibu. Enggak, saya aman sentosa, senang sih. Silakan nanya, Bu, silakan kalau gitu. Bu Yola. Jadi, ya. jadi gini Mas Dodo, kita tuh kan kemarin semenjak Permendikbudristek nomor 46 nih tahun 2023 launching, Iya. sekolah cerdas berkarakter kita ya, Bu Yola ya, kita tuh langsung bikin si yang namanya dibilang sebagai Tim pencegahan oke, itu ya. tim pencegahan dan penanggulangan. Kebetulan saya kan komite juga. Iya. Nah, orang tua juga ikut di situ. Oh, Mas Dodo mungkin belum tahu ya, anak saya tuh kelas 12. Kelas 12. Nah, saya nih di sekolah, saya tuh udah ngerasa aman. Iya. Karena ada si Satgas tadi Oh, gitu. pencegahan dan penanganan Si kekerasan pencegahan tadi ya. dan penanganan kekerasan tadi itu di sekolah kita nih. Tapi bukannya kalau di kampus tuh beda ya? Ya, jadi sebelum ada Permendikbud yang nomor 46 tadi, sebelumnya ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi pemerintah sekarang bersama jaringan masyarakat itu udah mulai aware gitu
kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja. Kalau yang 30 itu? Yang 30 itu untuk mengatur perguruan tinggi, karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi di segmen tertentu, tapi bisa terjadi ke siapa aja, kapan aja gitu. Bahkan nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Nah, makanya kalau di kampus sangat aman, persis seperti Bu Isti tadi bilang, kalau di kampus juga ada satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan seksual gitu. Jadi udah aman banget sih. Kan kelas 12 kan sekarang. Nanti lulus udah aman, tinggal pilih perguruan tinggi mana anaknya mau masuk. Karena kabarnya sudah 100% semua perguruan tinggi negeri di Indonesia tuh sudah memiliki Satgas PPKS ya. Iya betul. Bahkan baru aja tuh saya dan teman-teman itu memberikan peningkatan kapasitas kepada mereka gitu. Jadi udah top level lah gitu kalau di MLM ya. Udah ada upaya mencegah dan juga ada upaya menangani nantinya kalau terjadi kekerasan seksual. Gini, kalau di sekolah kan orang tua masih ikut nih komite ya, kita sebagai salah satu yang di dalam situ. Nah, kalau di kampus walaupun tidak ikut, udah aman ya tapi ya? Sudah aman banget. Sudah ada tindakan pencegahan dan penanganan yang baik. Iya, karena satuan tugasnya juga dari berbagai lini di perguruan tingginya, Bu. Betul. Jadi ada dosennya, ada tenaga pendidiknya, dan juga ada mahasiswanya. Karena KS kekerasan seksual itu berarti tidak mengenal siapapun, begitu ya, Bu? Iya, betul. Seperti kata Mas Dodo tadi. Jadi semua punya potensi menjadi pelaku dan korban. Jadi harus hati-hati dari mulai anak kita belum bersekolah sampai ke perguruan tinggi, semua punya potensi itu. Jadi unit penanganan kasus di satuan pendidikan dari mulai SD sampai SMA itu yang juga ada standarisasinya dan juga tadi tim penanganan kasus sampai ke perguruan tinggi memang sangat diperlukan. Termasuk juga di PAUD berarti. Betul. Jadi harus ada tim yang memang dia bersiap untuk menangani kasus. Karena kasus terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Pada siapa saja. Ya benar banget Bu, jadi prinsip utama dari PPKS itu adalah kepentingan terbaik bagi korban gitu. Apapun yang dilaporkan oleh korban, Satgas akan menerima laporan tersebut, kemudian percaya dengan laporan tersebut sampai nanti di pembuktiannya. Nah dalam hal penanganan, Satgas PPKS itu juga ada 4 hal yang dilakukan, yaitu pendampingan, pelindungan, pemberian sanksi administratif bagi korban, dan juga pemulihan bagi korban gitu. Jadi nggak cuma anak zaman sekarang aja yang perlu healing gitu, tapi hal ini korban kekerasan seksual ini juga perlu healing. Maka itu akan dirujuk ke psikolog gitu. Jadi memang kekerasan seksual itu sangat sulit dibuktikan. Jadi dari penjelasan-penjelasan itu memang kalau sudah ada pihak yang memang terus menangani dan mengawal terhadap isu ini juga akan semakin aman dan benar-benar aman. Iya, emang seperti itu. Dan juga Satgas itu kan sudah diberikan peningkatan kapasitas nih baru aja. Jadi secara knowledge itu udah sangat bagus, itu sangat mantap lah gitu ya. Dan juga walaupun Satgas itu bisa menangani kekerasan seksual, tapi Satgas itu juga bisa melakukan pencegahan. Jadi ibaratnya seperti memadamkan api gitu ya. Kalau memadamkan api dia menangani, tapi selain itu Satgas itu juga bisa mencegah api itu timbul gitu. Cuman ada kesalahan persepsi nih di lembaga atau institusi perguruan tinggi nih Pak Febi. Karena mereka merasa memadamkan api itu artinya memadamkan laporannya gitu. Karena demi citra baik dari perguruan tingginya gitu. Padahal penting buat kita ingat kalau kasusnya bisa ditangani dengan baik oleh perguruan tingginya, tentu nama baiknya juga akan sangat baik gitu ya. Jadi justru untuk menjaga nama baik institusi itu adalah dengan menangani kasus sampai tuntas dan juga membantu korban, begitu ya. Benar banget Pak Febi. Jadi untuk peningkatan teknis dan juga pengetahuan dari Satgas PPKS, kami dari Fasilitator Nasional juga sudah memberikan peningkatan kapasitas. Jadi kami berkeliling ke 4 region yang mengumpulkan seluruh Satgas PPKS dari Sumatera sampai Papua tuh. Jadi
seluruh perguruan tinggi negeri sudah kami berikan peningkatan kapasitas. Jadi makin lengkap nih ya semuanya ya, dari hulu sampai hilir nih menangani makin itu ya. Aduh, aku kita nih makin Bu sini Bu. tenang aku jadinya nih. Jadi karena memang ya itu tadi, ketika anak-anak berpindah dari sekolah ke kampus yang mungkin lebih tidak ada attachment dengan orang tua, pasti kan orang tua akan worry gitu. Jadi memang sudah komitmen ya semuanya ya, dari semua pihak ya, baik dari ketika mereka dari anak sampai kemudian mereka jadi dewasa pun sudah dilindungi oleh hukum gitu berarti. Dilindungi oleh regulasi. Iya. Mama tenang, Mama. Mama tenang. Tapi satu lagi, walaupun mama tenang, peran mama dan keluarga juga penting. Dan ayah semuanya ya. Iya betul, karena pencegahan atau penanganan kekerasan seksual walaupun sudah dibantu atau difasilitasi oleh Satgas, peran orang tua dan juga keluarga sebagai ring satu ya, orang yang paling dekat dengan korban itu sangat penting gitu. Jadi yang itu jangan sampai terlupakan. Aku mau kasih tahu juga nih kebetulan. Apa nih? Jadi tadi kan ngomongin orang tua gitu, ring satu. Jadi aku tuh selain komite di sini, punya anak juga gitu. Aku tuh juga merupakan member dari namanya Sidina Community. Sidina Community. Jadi Sidina Community ini, Ibu, Bapak, itu tuh adalah komunitas mitra resminya Kemdikbud. Nah, untuk orang tua penggerak, ibu penggerak, jadi semua pihak yang orang tua ya terutama yang sangat concern dengan pendidikan anaknya gitu, itu bisa bergabung. Dan nah yang paling unik adalah itu kita tuh punya program karena saya member ya, jadi punya program webinar rutin dengan Kemdikbud, sosialisasi semua kebijakan ada di situ, sehingga dengan harapan nanti si orang tua bisa berkolaborasi dengan sekolah, mensinergikan dan mengaktifkan trisentra yang tadi Bu Elvi bilang nih, orang tua, murid dan sekolah. Jadi satu perspektif semua untuk kepentingan anak, karena motonya adalah udah nggak lagi nih, bukan it takes one village to educate a child, udah bukan gitu lagi, it takes one nation to educate a child, dimana semuanya saling berkolaborasi tadi. Jadi dari komunitas, hukum-hukumnya juga sudah, peraturan-peraturan semua sudah mendukung ke sana. Betul. Tapi mohon maaf nih, seru banget sebenarnya. Tapi saya masih punya kerjaan. Oh iya, kita kasihkan ngobrol. Saya pamit duluan. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Boleh. Kita kasihkan ngobrol. Terima kasih banyak loh ini semuanya loh, udah diajak ngobrol seru kayak gini. Ya, makasih berbagi. Ya, baik, terima kasih kalau gitu Ibu. Terima kasih. Makasih nggak apa-apa Bu. Tapi jangan lupa Bu ya. Siap. Jangan lupa, cilornya udah saya pesan. Saya kan mengambil cilor. Baru saya bilang gak jadi saya beliin cilor dah, aku pulang duluan. Udah. Oh, jadi udah duluan? Saya duluan ngambil cilor berarti. Nah, udah keduluan kita ya, ternyata. Iya, udah Bu, baik. Ayo pamit dulu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Mas Dodo, makasih Mbak Yola. Iya, makasih. Ya, makasih Bu. Saya antar ya Bu, saya antar ya Bu. Saya aja. Oh iya. Paham banget sih kode saya. Hati-hati Bu. Terima kasih Ibu. Risiko.
Lila, kalau hubungan sudah membuat kita tidak nyaman dan ada paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sudah termasuk hubungan toksik. Terus bagaimana cara menolaknya, Bu? Kamu bisa buat batasannya sendiri. Jangan beri akses data pribadi seperti kata sandi gawai dan akun media sosial kamu. Itu adalah hak kamu untuk melindungi diri. Misalnya, kalau dia marah, berarti dia tidak menghargai kamu. Dari situ kamu bisa putuskan apakah ini hubungan yang positif atau toksik. Teman-teman menyarankan Lila untuk memviralkan lewat media sosial. Kalau menurut Ibu bagaimana? Memviralkan sesuatu itu ada konsekuensinya. Keamanan bisa terancam dan informasi pribadi bisa bocor. Lalu akan banyak rentetan pertanyaan dan komentar yang mungkin akan menyudutkan. Coba Lila pikirkan dulu. Aku akan coba pikirkan ya, Bu. Dulu sebenarnya aku gak suka sama Hendrik. Tapi aku gak enak nolak combangan orang Bang Yogi. Lila, kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita coba selesaikan satu persatu persoalan ini ya. Pertemanan yang sehat ya seperti ini. Saling mendukung temannya untuk menjadi diri sendiri tanpa menghakimi. Bu, ini boleh kita pakai buat foto bersama kan? Boleh. Aku mau kasih kejutan. Yang ini. Kita foto? Foto. 1, 2, 3. Cheers. Nah, silakan masuk Bu Syara. Ya, ini ada Kak Dodo, Rizky, dan Pak Peggy. Bu Syara, ya ampun. Udah lama nggak ketemu Bu Syara. Duduk dulu Kak, duduk dulu. Duduk, silakan duduk. Bu Syara di sini. Terima kasih loh ini. Oh, di situ boleh, di situ boleh, di mana aja bebas. Urut kedatangan. Tumben loh, Bu Syara kok bareng Bu Yola habis beli cilor. Oh, ada yang jual cilor. Yaudah deh kalau gitu saya keluar dulu ya. Jangan. Ya ampun. Duduk ya ampun nih. Narasumber Bu Yola kalau dibecandain dikit diseriusin. Capek banget emang, astaga, capek banget. Loh, Pak Peggy kok ngeluh? Enggak, kenapa sih? Mau ngapain Bu Yola? Lapor Bu Kapus, Pak Peggy katanya lelah. Terus katanya mau diganti. Lapor Bu Kapus, bohong. Bu Yola ini bercanda terus. Saya Benar. serius. Udah deh duduk. Oh, iya. Ini Bu Yola bercanda terus nih. Saya dong selalu serius. Ya kan, gimana mau bercanda ya Bu, itu cuma ekspresif aja. Tapi kita pengen tahu kenapa nih Bu Syara kesini, apa tujuan, maksud, motivasi, harapan Bu Syara? Cita-cita, zodiak, terus preferensi musik. Ini kepanjangan sih. Ini mau ngobrol atau bikin CV? Iya bisa. Mau nanya aja. Coba dikondisikan ya Pak Peggy. Mau nanya aja. Iya, pertanyaannya panjang ya tadi misi lah banyak gitu kan harapan. Enggak, tadi ini Pak Peggy saya lewat
lewat aja gitu kan. Pas kalian lewat, oh udah lama nih saya kesini, ya udah sekalian mampir. Pasti gitu. karena saya kan guru favorit di sekolah ini kan. Ih, GR banget nggak ya? sih Bapak PB ini? Kita langsung ini aja ya Bu. Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ngobrolin tentang PPKS, terus Iya. juga PPKSP. Nah sebenarnya dari point of view kementerian itu sendiri apa sih yang mau dicapai? Jadi Kemendikbudristek itu seperti apa? Oh, jadi rame-rame itu tadi ngobrolin Iya. Oh, siap. Oke, jadi kalau kebetulan saya juga di kementerian ini Bu Isti juga Kak Dodo juga udah tahu ya kan kita barengan nih di fasilitator PPKS gitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita bahas dua kebijakan tadi gitu ya, ini kita bahas kekerasannya dulu aja gitu kan ya. Dimana kalau kekerasan termasuk juga kekerasan seksual ini akan menghambat gitu ya prestasi akademik atau pembelajaran bagi peserta didik, dan tentunya kalau bagi pendidik dan tendik itu akan menghambat karirnya gitu ya. Jadi menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi peserta didik, dan juga menyebabkan hilangnya mata pencarian bagi tendik dan pendidik gitu. Pendidik dalam hal ini guru kalau di jenjang persekolahan, kalau di perguruan tinggi dosen gitu kan ya. Nah, ketika jadi korban gitu ya, seluruhnya itu jadi korban, ini biasanya ada menyebabkan putus sekolah atau putus kuliah. Jadi berhenti pendidikan sebelum waktu kelulusannya gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, selain tadi menyebabkan terhambatnya mata pencarian gitu, terus kemudian karir dan juga tadi pembelajaran dan akademik, prestasi akademik. Nah, kalau di tingkat lembaga ini akan mendiskreditkan posisi satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu dari berbagai jenjang gitu ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB juga gitu, dan hingga perguruan tinggi gitu. Dan semuanya ini tentunya akan berakumulasi gitu ya, akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Karena kan pendidikan ini adalah tempat kita untuk menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa kayak gitu. Nah, itu sehingga hadirnya dua kebijakan tersebut gitu kan ya. Yang pertama mungkin yang terlebih dahulu itu ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu ya. Nah, ini Kak Dodo nih udah paham banget sebagai Fasnas gitu kan ya, terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Terus ada satu lagi yang terbaru gitu ya, di Agustus ini ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. PPKSP. Mirip-mirip sih memang ya. Yang 3021 PPKS, yang 46 2023 itu PPKSP gitu ya. Nah, intinya sih sebenarnya kebijakan ini ingin menciptakan gitu ya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk juga yang kalau di Kemendikbudristek ini menjadi concern gitu ya, kekerasan dalam bentuk perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual seperti itu. Dan dari sini juga kita berharap bisa menguatkan juga atau menjunjung tinggi keragaman dan inklusivitas demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul pastinya ya. Jadi balik lagi ke SDM. Kalau tadi kekerasan menghambat, justru makanya tujuan kita adalah ingin menciptakan SDM yang unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Balik lagi nih ke kebijakan. Jadi kayak tadi nih, oh mau ikutan, semua mau ikutan gitu kan. Nah, memang semua termasuk kebijakan ini juga butuh gerak bersama semua pihak gitu kan ya. Jadi mau itu dari kementerian sendiri gitu ya, yang di unit utama, yang satuan kerja ataupun UPT gitu yang ada di daerah, kemudian stakeholder lainnya ini seperti orang tua gitu, termasuk komite-komite yang seperti Ibu Isti gitu, terus kemudian juga dari jaringan-jaringan pengadaan layanan seperti Kak Dodo ini semua berkolaborasi, semua punya peran dan bergotong royong untuk mewujudkan tadi lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan itu. Oh, jadi juga termasuk yang tadi Kak Dodo lakukan, Bu Isti lakukan, juga Bu Elvi ya. Jadi ada upaya bersama. Jadi memang untuk implementasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Permen PPKSP ini, dan juga Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Permen PPKS, kita itu harus bersama-sama mengoptimalkan peran masing-masing nih. Kita sudah punya peran, tapi optimalkan
peran masing-masing untuk tentunya menghapuskan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya. Tentunya demi terwujudnya pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Cakep, betul sekali tuh Pak Pembi. Nah tadi saya juga kelewat, berarti kan Bu Isti ya, termasuk juga kementerian lembaga kayak gitu. Jadi semuanya, betul-betul semuanya akan punya peran di sini. Ngomong-ngomong tadi saya dengar kayaknya Bu Yola mau bikin video ya. Tadi ribet banget Bu, mau bikin video mulu. Ya udah tuh. Ayo ya, kita sekarang bikin kali ya. Pakai HP Kak Yola aja. Boleh. HP bagus kan ya. Mau bikin. Ayo semuanya. Saya diajak. Enggak usah. Videoin kita. Lah kok saya ngambil enggak? Ayo boleh kita. Oh, kita ya. Boleh ya. Ayo asik diajak nih. Oke. 1, 2, 3. Mari kita bersama-sama hapus kekerasan seksual untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Bersama hapus kekerasan seksual.